Persebaya Surabaya baru saja kembali ke tren positif setelah sukses mengalahkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu malam. Namun, ada kabar kurang menyenangkan bersamaan dengan kemenangan itu. Hal itu lantaran Persebaya mendapat denda dari Komdis PSSI sebesar 25 juta karena kehadiran sejumlah oknum bonek di Stadion Kapten Iwayan Dipta saat laga menghadapi tuan rumah Bali United beberapa waktu lalu. Denda tersebut tentunya agak merugikan bagi Persebaya. Di saat para pemain dan ofisial berupaya mentaati regulasi untuk menghindari sanksi dan denda, justru ada oknum supporter atau dari eksternal klub yang bikin Green Force terkena imbasnya secara finansial. Hal ini perlu ada evaluasi agar Green Force tidak terus-terusan tekor, apalagi penyebabnya adalah faktor eksternal. Para supporter juga hendaknya menahan diri untuk tidak datang ke stadion tim lawan saat Persebaya bertandang ke markas rivalnya, hingga larangan kehadiran penonton tim tamu dicabut. Persebaya siap 100% hadapi Persib. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memuji perjuangan pemainnya setelah menang 1-0 dari PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Rabu malam. Pasalnya, kemenangan laga pekan ke-23 Super League 2025-2026 ini didapat tidak mudah. Persebaya yang mendominasi babak pertama sehingga tercipta gol Gali Freitas menit 27 justru berbalik tertekan di babak kedua. Beruntung, meski terus ditekan, gawang Persebaya tetap bisa tampil clean sheet. Kami bermain bagus di babak pertama. Banyak peluang, banyak tembakan ke gawang, tetapi akurasinya kurang bagus, kata Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu mengkalkulasi setidaknya ada 20 tembakan dilepaskan di babak pertama. Namun hanya 3 yang mengenai sasaran. Tapi saya suka tim ini. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki banyak pemain yang tidak dapat membantu kami karena cedera, ucapnya. Laga ini Persebaya bermain tanpa striker murni. 2 striker asingnya, Mihailo Perovic dan Bruno Paraiba, cedera. Begitu juga dengan Malik Rizaldi, pemain lokal yang juga bisa dimainkan di posisi striker. Situasi diperparah karena Persebaya juga tidak bisa menurunkan Rahmat Irianto yang mendapat kartu merah di laga terakhir, juga Tony Firmansyah karena akumulasi kartu kuning. Tidak lupa, Bernardo Tavares menyampaikan ungkapan terima kasih pada bonek dan bonita yang sudah memberi dukungan langsung pada tim di GBT. Suasananya fantastis dan sangat membantu para pemain, terangnya. Sekarang kami perlu memulihkan diri dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya, tambah Bernardo Tavares. Laga selanjutnya Persebaya akan menjamu Persib Bandung 2 Maret 2026 mendatang. Bernardo Tavares yakin kemenangan ini tidak hanya mengakhiri tren buruk tim yang 2 laga terakhir menelan kekalahan secara beruntun, namun juga menambah kepercayaan diri menghadapi Persib, tim yang saat ini ada di puncak klasemen. Jadi, kemenangan ini sangat penting bagi kami, karena kemenanganlah yang membuat para pemain bahagia, yang memberi mereka kepercayaan diri, pungkas Bernardo Tavares. Gali Freitas, pemain Persebaya yang menjadi pahlawan di laga ini, menyampaikan hal sama. Kami bersyukur atas 3 poin ini. Kedepannya, kami harus memperbaiki kesalahan di lapangan, kata Gali Freitas. Apalagi laga selanjutnya dinilai Gali Freitas tidak mudah. Menghadapi tim kandidat juara, kami akan konsisten dengan pelatih untuk memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Pungkasnya, penuh percaya diri. Lini depan belum pulih. 2 dari 4 bintang Persebaya Surabaya belum pulih total jelang hadapi PSM Makassar dalam laga krusial pekan ke-23 Super League. Situasi ini membuat persiapan Green Force menuju duel di Stadion Gelora Bung Tomo dibayangi tanda tanya besar.
Persebaya Surabaya dituntut segera bangkit setelah 2 kekalahan beruntun dari Bayangkara Presisi Lampung FC dan Persijap Jepara. Tekanan meningkat karena laga kontra PSM bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel syarat gengsi yang menguji mental tim. Kabar terbaru soal kondisi pemain datang dari akun fanbase Bonek yang mengabarkan perkembangan 4 nama yang sebelumnya masuk daftar cedera. Informasi itu langsung menyedot perhatian karena menyangkut komposisi inti tim. Update: Mihailo Perovic dan Risto Mitrevski sudah mengikuti sesi official training Persebaya Surabaya malam ini. Sementara Bruno Paraiba dan Malik Rizaldi terlihat masih menjalani latihan secara terpisah. Kabar tersebut memberi sedikit angin segar karena 2 pemain mulai kembali ke sesi latihan resmi. Namun, fakta 2 nama lain masih berlatih terpisah memunculkan kekhawatiran jelang laga penting melawan PSM. Mihailo Perovic dan Risto Mitrevski setidaknya menunjukkan progres positif dengan bergabung dalam official training. Meski begitu, belum ada jaminan keduanya langsung berada dalam kondisi terbaik untuk tampil penuh selama 90 menit. Situasi berbeda dialami Bruno Paraiba dan Malik Rizaldi yang masih menjalani latihan secara terpisah. Kondisi ini mengindikasikan pemulihan mereka belum sepenuhnya tuntas dan masih berpacu dengan waktu. Kehadiran Bruno Paraiba memberi warna baru bagi lini depan. Meski baru bergabung di paruh musim, kontribusinya langsung terasa dalam waktu singkat. Efektivitasnya terlihat dari akurasi tembakan 50% dengan 1 tembakan tepat sasaran. Dalam aspek distribusi bola, ia tampil rapi dengan 3 umpan sukses dari 3 percobaan atau 100% akurasi. Produktivitas tinggi dalam waktu singkat membuat namanya dinanti saat menghadapi PSM Makassar. Jika kondisi fisiknya benar-benar pulih, ia berpotensi menjadi pembeda di lini serang Persebaya Surabaya. Sementara itu, Malik Rizaldi membawa pengalaman lebih panjang musim ini. Ia sudah tampil dalam 20 pertandingan dengan total 1.3 menit bermain. Ia mengemas 2 assist dan mencatat 10 umpan kunci sepanjang musim. Total 24 tembakan dengan 10 mengarah ke gawang menunjukkan keberaniannya menembus pertahanan lawan. Akurasi tembakan Malik berada di angka 42%. Selain itu, ia aktif melakukan 16 dribble dan beberapa kali terjebak offside dalam upaya membuka ruang.